Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Alandi dengan NIM 10620064. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari gigi premolar 1 dan premolar 2 rahang atas, dan juga premolar 1, premolar 2 rahang bawah. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari gigi premolar 1 rahang atas. Jadi yang pertama-tama itu, jika kita lihat pada bagian mahkotanya itu atau pada bagian cupsnya itu, yaitu terdapat dua. Yang pertama itu pada bagian bukal dan yang pada bagian palatal. Kemudian jika kita lihat dari sisi sini, pada bagian bukal dan bagian palatal ini akan menghasilkan suatu lengkungan atau suatu sulcus. Kemudian jika kita lihat pada bagian bukal, untuk cupsnya itu lebih panjang, sementara untuk bagian palatal cupsnya itu lebih pendek. Kemudian jika kita lihat dari akahnya, pada bagian premolar pertama rahang atas ini terdapat dua akah, yaitu pada akah bukal dan pada akah palatal. Untuk pada akah bukalnya itu terlihat di sini lebih panjang, sementara untuk palatalnya itu akahnya itu terlihat lebih pendek. Yang artinya apabila terdapat dua akah, juga mengandung pulpa kanalnya itu juga dua. Kemudian jika kita lihat pada bagian untuk mahkotanya itu, pada bagian bukalnya itu terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan cups palatalnya itu. Kemudian pada bagian akahnya itu juga, di antara bukal dengan palatalnya itu terdapat suatu sulcus atau suatu lengkungan dari akahnya. Kemudian jika kita lihat pada bagian mesial bukalnya itu terlihat lebih mendatar dibandingkan dengan pada bagian distalnya. Kemudian jika kita lihat dari bentukan oklusal atau kita lihat dari atas, untuk mahkotanya itu berbentuk seperti huruf V, berbentuk seperti huruf V, yang dimana artinya itu pada bagian bukalnya itu terlihat lebih lebar, sedangkan pada bagian palatalnya itu terlihat lebih kecil, sehingga dia itu menghasilkan berbentuk seperti huruf V. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri gigi premolar kedua pemanen rahang atas. Jika kita lihat dari bentukan akahnya, berbeda dengan premolar pertama pemanen rahang atas, yang dimana pada premolar pertama tadi terdapat dua akar, sementara pada premolar kedua ini hanya terdapat satu akar. Yang artinya itu, inilah yang membedakan antara premolar pertama dengan premolar kedua. Kemudian jika kita lihat pada bagian mahkotanya itu juga sama-sama terdapat dua bagian, yaitu pada bagian bukal dan bagian palatal. Namun untuk yang membedakannya itu, pada bagian bukal dan palatalnya itu lebih mendatar atau lebih dangkal dibandingkan dengan premolar pertama rahang atas. Yang itu selanjutnya itu, pada bagian sisi bukalnya itu terlihat juga lebih besar dibandingkan dengan sisi palatalnya itu. Kemudian untuk akahnya itu terlihat lebih pipi dan berbentuk mengerucut pada bagian bawahnya itu, sehingga dia itu berbentuk terlihat seperti segitiga. Kemudian jika kita lihat pada bagian mesialnya itu juga sama, yang dimana pada bagian mesialnya itu terlihat lebih mendatar dibandingkan dengan distalnya. Kemudian jika kita lihat daripada bagian itu oklusalnya itu berbentuk seperti oval, dan inilah yang membedakan antara dengan premolar pertama rahang atas. Kemudian jika kita lihat dari akarnya itu juga terdapat sulcus, yaitu pada bagian itu mesial dan juga pada bagian distal. Kemudian jika kita lihat dari untuk pada bagian mahkotanya itu juga, yang dimana pada bagian bukalnya itu juga terlihat lebih besar, sementara untuk bagian palatalnya itu juga terlihat lebih kecil. Kemudian jika kita lihat pada bagian mahkotanya itu, pada bagian mesial cupsnya itu terdapat sedikit lengkungan, yaitu seperti ini, terdapat sedikit lengkungan yang dimana terlihat seperti memisah, tetapi lengkungannya itu hanya sedikit. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang premolar pertama pemanen rahang bawah. Jadi jika kita lihat dari bentukan akahnya,
akahnya hanya satu, dan inilah yang membedakan antara premolar pertama atas dan premolar pertama rahang bawah, yang dimana pada atas tadi kita ketahui terdapat 2 akah, sementara pada bagian bawah ini hanya terdapat 1 akah. Dan itu juga pada bagian cupsnya itu juga, ini juga membedakan, yang mana pada bagian atas juga terdapat 2 cup, sementara pada bagian bawah ini hanya terdapat 1 cup jika kita lihat dari sini. Namun untuk cupsnya itu pada bagian itu mesial terlihat itu, dan pada bagian mesial dan juga distalnya itu terlihat ada tonjolan-tonjolan dari cupsnya itu namun kecil. Sementara untuk jika kita lihat dari bentukan dari mahkotanya itu terlihat sedikit lebih membulat, atau lebih mirip jika kita bilang bisa berbentuk seperti persegi 4. Namun pada bagian bukalnya itu dan pada bagian lingual dari cupsnya ini, pada bagian bukalnya itu terlihat lebih lebar, sementara pada bagian lingualnya itu terlihat lebih kecil. Kemudian untuk bentuk akarnya itu adalah bentuk pipi, dan juga pada bagian akarnya itu juga terdapat sebuah sulcus pada bagian sisi mesial dan juga pada bagian sisi distal. Kemudian jika kita lihat dari akarnya itu ya juga berbentuk seperti pipi dan mengerucut seperti berbentuk segitiga. Kemudian juga pada bagian itu oklusalnya itu akarnya ini juga berbentuk seperti huruf V. Namun pada bagian untuk visurnya itu juga terdapat suatu pit, namun pitnya itu berukuran suatu kecil. Oke, kita akan lanjutkan membedakan gigi premolar kedua pemanen rahang bawah. Yang membedakan antara premolar pertama dengan premolar kedua pemanen rahang bawah ini adalah jika kita lihat dari bentukan mahkotanya itu, yang dimana pada bagian premolar kedua ini mahkotanya itu berbentuk, yaitu pada bagian oklusalnya itu berbentuk seperti membulat, dan inilah yang membedakan antara premolar pertama dengan premolar kedua pemanen rahang bawah. Kemudian jika kita lihat dari bentukan mahkotanya itu berbentuk sedikit lebih tumpul, yang dimana pada bagian premolar pertama tadi mahkotanya itu sedikit meluncing, sementara pada bagian untuk yang kedua ini mahkotanya itu sedikit lebih tumpul. Kemudian untuk mahkotanya itu pada bagian itu lingualnya itu terlihat lebih lancip atau lebih menonjol jika dibandingkan dengan bukal, di mana pada bagian bukal ini mahkotanya itu sedikit membulat atau sedikit mendatar, sementara pada bagian lingualnya itu dapat satu tonjolan kecil sehingga dia itu berbentuk seperti lebih tajam. Kemudian untuk akahnya itu juga sama, yaitu akahnya itu juga satu, yang mana berbentuk juga pipi dan mengerucut berbentuk seperti segitiga. Kemudian jika kita lihat pada bagian bukalnya itu akahnya itu lebih melengkung ke arah lingual, sementara pada bagian lingualnya itu akahnya itu terlihat lebih mendatar. Kemudian jika kita lihat pada bagian sisi mesial dan juga pada bagian sisi distalnya itu, jika kita lihat pada bagian mesialnya itu, karena akahnya itu pada bagian bukal, pada bagian mesialnya itu pada akahnya itu terdapat suatu sulcus atau suatu lengkungan, namun untuk pada bagian distalnya itu tidak terlihat begitu jelas untuk sulcusnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.